Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Nah, di pertemuan kemarin Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita tentang keadaan-keadaan di hari kiamat. Yang mana keadaan di hari kiamat itu membuat seseorang harusnya takut dan segera untuk beramal soleh. Nah, karena kiamat bisa jadi kapan saja terjadi. Meskipun tanda-tandanya kalau saat ini mungkin masih lama. Nah, tetapi setiap manusia mempunyai kiamatnya masing-masing, yaitu kematian. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada bagian akhir surat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kiamat secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kiamat secara khusus, yaitu kematiannya seseorang. Nah, dan cukuplah itu sebagai peringatan cambuk yang mendorong hati kita untuk menuju keselamatan. Dan menjaga diri dari hal-hal yang bisa membinasakan kita. Karena setelah ini tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada hanya kenikmatan yang abadi, dan juga kesengsaraan yang abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, kita sebagai orang manusia yang sekarang masih berada di bulan Ramadan, seyogyanya kita mempersiapkan diri kita. Sekarang Ramadan sudah masuk ke hari yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hari-hari yang terbilang. Enggak panjang Ramadan itu, cuma 30 hari mentok. Dari 350-an hari dalam satu tahun, Allah hanya menurunkan ayyaman ma'dudat sebanyak 29 atau 30 hari. Enggak banyak daripada yang dibandingkan dengan waktu satu tahun. Nanti enggak kerasa lagi 20 hari terakhir, enggak kerasa lagi tinggal 10 hari terakhir, dan enggak kerasa Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Nah, maka seyogyanya kita ini sebagai seorang yang beriman, maka merealisasikan apa tuh yang dinamakan takwa, la'allakum tattaqun. Maka kita lihat evaluasi apa yang telah kita lakukan selama 10 hari pertama ini. Apakah sholat kita sudah bagus? Apakah sholat sunnah kita sudah rajin? Apakah puasa kita berkualitas? Apakah puasa kita ini tidak membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti main game, nonton YouTube yang gak penting, main HP sampai berjam-jam, tidur yang gak ada batasnya dan membuat kita menjadi lemas, kurang semangat. Apakah seperti itu puasa yang menjadikan orang itu sebagai seorang yang bertakwa? Anak tanya sama antum, anak tanya sama diri saya sendiri. Ayo kita bertanya sama diri kita sendiri. Apakah dengan puasa yang diiringi dengan kita tidur-tiduran, main HP, nonton YouTube, main game, alhamdulillah, itu menjadikan orang bertakwa dengan puasa seperti itu? Nggak mungkin, ngimpi ya itu, ngimpi. Bukan seperti itu puasa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi bertakwa. Tapi puasa yang benar-benar berkualitas. Manfaatkan waktu kita saat kita berpuasa ini untuk hal yang kebaikan. Baca tuh Quran, baca. Kita lanjutkan di pelajaran kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza balaqatit tarafi wa qila man raq. Sekali-kali tidak. Idza balaqatit tarafi. Ila balaqatit taraqi, apabila subhanallah. Dan apabila ruh sudah mencapai kerongkongan sampai di pangkal atas dada, wakila manorok, dan dia berkata kepada orang-orang yang dia lihat di situ, apakah ada yang bisa menyembuhkanku dari penyakitku ini? Saya merasa sakit,
Karena innal mauta lasakarat, bahwasanya sesungguhnya kematian itu ada rasa sakitnya, sekaratnya ada. Maka dia melihat orang-orang, nam wakila manurok, siapa yang bisa menyembuhkanku, meruqyahku dari penyakitku ini. Wadunna annahul firaq, dan dia mengira, wadunna dia mengira, annahu bahwasanya yang menimpa dirinya pada saat itu adalah firaq. Firaq adalah pemisah antara dunia dan juga akhirat. Maka dia sudah mengetahui bahwasanya di situ dia akan mati. Naam. Waltafatu saku bisa, waltafatu saki bisa, dan bersambung kesulitan di dunia ini dan kesulitan di akhirat. Nah, maksudnya apa? Bertemu kedua betisnya pada saat dia akan mati, karena dia dalam keadaan sakarat. Illa rabbika yawma idinil masak, dan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, tempat kembalinya hamba pada hari kiamat. Nah, ada yang ke surga dan juga yang ke neraka. Fala soddaqa wala sholla, maka barang siapa yang fala soddaqa, yang tidak membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, na'am wala sholat, dan juga tidak sholat, walakin kadzdzaba wa tawalla, tetapi malah mereka itu mendustakan dan juga mereka berpaling. Tsumma dzahaba ila alihi yatamattu, kemudian mereka enggak sampai itu, tapi mereka pergi kembali ke keluarganya, kemudian mereka yatamattu, na'am, mereka sombong, nah berpaling dari kebenaran, berdusta, dan mereka menyombongkan diri. Apa tuh pelajaran apa? Proses yang dibawa sama Muhammad itu aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula, maka binasalah orang yang seperti itu, benar-benar akan binasa orang seperti itu. 2 ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir yang dia la soddaqa wala sholat, mereka tidak beriman terhadap Rasul dan juga tidak sholat, mendustakan dan juga berpaling, dan dia juga sombong terhadap kebenaran yang datang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula, bener-bener wis celaka, wis binasa kamu san. Ayasabul insan ayyutruka sudah, apakah manusia itu, naam, ayasabul insan, apakah manusia itu mengira, naam, ayyutruka sudah, naam, diciptakan lalu ditinggalkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada kewajiban, naam, dan juga tidak akan dihukum apabila ada kesalahan. Apakah manusia itu diciptakan abasan, nah, dalam hal yang sia-sia, diciptakan terus kemudian dibiarkan? Alam yakun nutfatin min mani yumna. Nah, ini perkataan sebenarnya tidak butuh jawaban. Pertanyaannya ini adalah pertanyaan, kalau bahasa Indonesia namanya apa, saya lupa pertanyaan apa. Pertanyaan yang membuat yang tidak perlu jawaban dan sebenarnya sudah tahu jawabannya, karena hanya untuk menekankan kok bisa manusia seperti itu. Apakah manusia itu hanya untuk diciptakan terus habis itu mereka bermain-main, dan tidak ada turun hukum tentang mengatur kehidupan manusia? Apabila manusia berbuat jahat, pasti apakah tidak akan dihukum ketika dia mati? Apakah mereka akan dibiarkan? Nah, itu ya, untuk menggugah logikanya orang-orang kafir itu. Kalau logikanya masih jalan, ya tentu saja hal seperti itu pasti dia akan mengerti. Nah, alam yakun nutfatan min mani yumna. Nah, bukankah dulu manusia itu adalah setetes mani, nah, yang dimasukkan ke dalam rem, summa kana alaqatan faqala fasawwa, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian fakhalaqa fasawwa, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menyempurnakan bentuk dengan sebaik-baik bentuknya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, tanpa manusia itu memintanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, naam, menjadikan semuanya ini adil, naam, meskipun manusia tidak pernah memintanya. Dulu manusia juga tidak pernah minta untuk diciptakan,
Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan sebaik-baik rupa, kemudian memasangkannya dengan pasangannya masing-masing, terus kemudian menjadikannya manusia yang sehat, yang baik, yang bagus perawakannya. Dan apakah setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya tanpa ada syariat yang turun? Jelas ini nggak mungkin. Naam. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah dari permisalan-permisalan alaysa dzalika biqadir, dari menciptakan benda-benda ini, manusia terutama, ala ayyuhiyal mauta. Naam. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal. Bukankah yang menciptakan manusia ini lebih mampu, pasti mampu untuk mengembalikan yang mati menjadi hidup, membangkitkan kembali ciptaannya lagi. Nah, untuk apa? Untuk ditanya. Faedah dan kesimpulan dari ayat ini, nah, yang pertama, kematian adalah suatu hal yang pasti. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Bahwasanya setiap hamba itu pasti akan mati dan kita akan melihat hasilnya di akhirat kelak. Yang kedua, di kematian itu ada berbagai kesulitan, kesakitan, sakarat. Nah, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah kematian kita. Nah, dan menjadikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, di antara ciri orang kafir, mereka mendustakan Quran dan Rasul, meninggalkan sholat, berpaling dari agama, tidak mempelajari dan mengamalkannya. Di antaranya meninggalkan sholat. Mungkin kalau orang muslim mendustakan Al-Quran kayaknya enggak ya, tapi kalau meninggalkan sholat banyak enggak? Banyak. Nah, padahal pembatas antara orang kafir dan orang muslim itu adalah tarkus sholat. Amang tarokas sholat faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Nah, jelas. Nah, yang keempat, sombong merupakan merupakan dosa besar dan akhlak yang sangat jelek. Nah, sombong ini sebenarnya apa? Dia adalah menolak kebenaran. Nah, sombong adalah menolak kebenaran. Dia dikatakan diberikan ada dalil-dalil tentang hukum tertentu tapi dia tolak. Nah, dia menolak kebenaran, itu namanya sombong. Diperintahkan untuk puasa tapi dia nggak puasa, puasa mau lemes warna penal. Dan dia nggak berpuasa, maka dia sombong. Diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk berjilbab, untuk memakai jilbab yang syar'i, tapi dia mengatakan ngapa sih, sempentingkan hatinya. Ini menolak kebenaran. Hati-hati. Nah, yang kelima, Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia dan hikmah yang besar, yaitu beribadah dan mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua bentuk peribadatan. Bahkan bekerja pun bisa menjadi ibadah, bahkan sekolah pun bisa menjadi ibadah. 6. Yang keenam, Allah menciptakan manusia ini dari air mani, kemudian menjadi darah, kemudian membentuk mereka. Wa huwal ladzi yabda'ul khalaqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Nah, dialah menciptakan manusia dari permulaan dan akan membangkitkannya kembali. Yang ketujuh, disunahkan bagi orang yang membaca akhir surat ini agar membaca Subhanaka Rabbi, Maha Suci Engkau Rabbku. Nah, ini akhir dari surat Al-Qiyamah. Kemudian nanti sampai ke surat Al-Insan. Ini udah 14 menit ya, udah agak lama. Kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.